Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi yang sejuk ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama di majelis ilmu yang mulia. Sebuah majelis yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Sebuah majelis yang dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Sebuah majelis yang orang-orang yang ada di dalamnya akan dimudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir di surat Asy-Syura, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-13. Ayat yang menyebutkan bahwa agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasul, bahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, adalah agama yang sama, yaitu agama tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan bagi kalian agama sebagaimana telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah diwasiatkan pula kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nabi-nabi yang disebutkan di ayat yang ke-13 ini adalah nabi-nabi yang utama di antara seluruh nabi-nabi dan rasul yang ada. Mereka adalah para nabi ulul azmi yang terdiri dari 5 orang. 5 orang nabi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, serta Rasulullah Muhammad SAW. Dikatakan sebagai rasul ulul azmi karena mereka adalah para rasul yang mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, tetapi dengan ketabahan mereka, kesabaran mereka, mereka bisa melewatinya. Rasul ulul azmi diantaranya adalah Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi dan rasul, yang mana beliau terlahir dari orang tua yang berada dalam kesyirikan. Bapaknya Nabi Ibrahim adalah Azar, pembuat berhala. Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan kaumnya yang melakukan berbagai bentuk kesyirikan. Kemudian di antara Nabi ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi dengan rekor dakwah terpanjang. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Di antara Nabi ulul azmi pula adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa adalah Nabi yang terbaik di kalangan nabi-nabi yang diutus di kalangan Bani Israel. Akan tapi Nabi Musa senantiasa mendapatkan gangguan dari Bani Israel. Bahkan sempat dilontarkan tuduhan bahwa Nabi Musa memiliki penyakit adar, yaitu memiliki kelainan di alat vitalnya. Kemudian di antara Nabi ulul azmi adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, seorang nabi yang harus mendakwahi Bani Israel, dan juga beliau Nabi Isa alaihissalatu wassalam terpaksa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akan dibunuh oleh orang-orang Bani Israel, sehingga Nabi Isa pun diangkat ke langit
dan akan diturunkan menjelang hari kiamat ketika keluarnya Dajjal. Dari sekian banyak nabi dan rasul ulul azmi, yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Dan beliau dengan berbagai dinamika dakwahnya mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya Islam pun tersebar sampai zaman kita sekarang. Semua adalah rasul-rasul yang utama, yang syariat mereka sama, yaitu agama tauhid, yang menyeru agar manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat para nabi dan rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya'u ikhwatun min allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi itu ikhwah, mereka saling bersaudara, min allatin, dan bersaudara dari jalur syariat, ya, yang mereka secara umum syariatnya sama. Wa ummahatuhum syatta, tapi ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, sedangkan agama mereka satu, yaitu agama tauhid. Jadi aturannya, syariat mereka berbeda-beda, tapi secara umum mereka berada di atas agama tauhid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, an aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama ini yang disyariatkan kepada para nabi dan rasul, wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah, berbeda di dalam masalah agama. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Terasa berat bagi orang-orang musyrik apa yang kalian seru mereka kepadanya. Bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ketika datang syariat para nabi dan rasul yang mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, maka bagi mereka kabura, itu adalah perkara yang berat, perkara yang besar. Meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang berat bagi orang-orang musyrik. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang dikehendakinya kepada agama ini, berikan petunjuk kepada agama yang lurus, agama tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dari orang-orang yang kembali kepadanya, yang bertaubat dari berbagai macam dosa, termasuk dosa-dosa kesyirikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang agama para nabi dan rasul pada hakikatnya sama, meskipun syariat mereka berbeda sesuai dengan kondisi zaman dan umat saat itu, tapi hakikatnya sama, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara spesifik tentang umat di akhir zaman, yaitu antara orang-orang ahlul kitab dengan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka, yaitu orang-orang ahli kitab, mereka tidak berpecah belah. Kapan? Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, itu kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka berpecah? Baghyan bainahum, karena mereka ada kedengkian di antara mereka. Mereka dengki terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Islam yang murni, yang menghapus semua syariat yang diyakini oleh mereka di agama-agama yang sebelumnya. Karena apa yang mereka lakukan ini, mereka dengki dengan Islam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyatakan, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Seandainya
bukanlah karena satu ketetapan yang dahulu telah Allah tetapkan bagi mereka. Kalaulah dulu Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bagi mereka untuk menangguhkan siksaan bagi mereka, laqudiya bainahum, niscaya mereka akan dibinasakan di dunia dengan segera. Mereka dulu mendapatkan penangguhan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siksaan yang diturunkan untuk mereka karena kedurhakaan mereka baru akan diturunkan ketika hari kiamat, yaitu tepatnya ketika mereka berada di neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Sesungguhnya orang-orang yang diwariskan Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mereka benar-benar terdapat di dalam keraguan terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awalnya mereka ini berada dalam agama mereka dan disimpangkan agama itu, agama orang-orang Ahlul Kitab. Ketika datang Islam yang membawa kebenaran, yang menyelisih kitab-kitab mereka karena sudah dirubah, maka mereka terpecah belah dalam beberapa aliran-aliran karena kedengkian mereka terhadap agama Islam yang mulia. Karena melihat orang-orang Ahlul Kitab yang berpecah belah dengan pecahan yang sangat banyak, bahkan orang-orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, orang-orang Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, maka Allah berpesan pada ayat yang ke-15, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum." Oleh karena itu, serulah mereka agar mereka tetap dan serulah mereka dan tetaplah sebagaimana engkau diperintahkan, sebagaimana istiqomalah kalian sebagaimana engkau diperintahkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Artinya kita diperintahkan untuk menyeru mereka ke dalam agama Islam yang hak, dan hendaknya kita beristiqamah sebagaimana diperintahkan di dalam agama Islam yang mulia ini. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsu orang-orang musyrik dan orang-orang Ahlul Kitab. Ayat yang ke-15 dari surat Asy-Syura adalah ayat yang utama. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama tentang ayat ini, la nadhira laha siwa ayatil kursi. Tidak ada yang menandingi keutamaan surat Asy-Syura pada ayat yang ke-15 ini siwa ayatil kursi, kecuali ayat kursi. Kita tahu dalam Al-Quran surat yang paling utama adalah surat Al-Fatihah, dan ayat yang paling utama di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Nah, posisi surat Asy-Syura di ayat yang ke-15 dikatakan oleh para ulama karena demikian utamanya, maka seolah-olah berada di rating yang kedua setelah ayat kursi, yaitu perintah untuk mengajak manusia kepada agama Islam yang mulia. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat yang mulia ini? Beliau menyebutkan bahwa perintah ini asalnya adalah ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah menyeru manusia ke dalam agama Islam adalah perintah yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara umum itu juga berlaku untuk umatnya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, minal ma'lumi an amrar rasuli sallallahu alaihi wasallam amrun li ummatihi idza lam yarid takhsisun lahu. Sebagaimana telah diketahui bahwa semua perintah yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrun li ummati, itu juga berlaku untuk umatnya. Idza lam yarid takhsisun lahu, selama tidak ada riwayat yang mengkhususkan bahwa perintah itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai kaidah bahwa semua perintah dalam agama Islam, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku untuk Rasulullah, berlaku pula untuk umatnya, selama tidak ada dalil bahwa itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita diperintahkan dalam agama Islam ini untuk mengajak manusia ke dalam agama Islam, wastaqim kama umirta, dan diperintahkan untuk istiqamah di atas agama Islam yang mulia. Para ulama-ulama tafsir, mereka memberikan beberapa tafsiran tentang makna istiqamah di dalam ayat yang ke-15 dari surat Asy-Syura ini. Di antara para ulama-ulama yang memberikan tafsiran yang pertama adalah Muqatil bin Hayyan, yang beliau menyebutkan istiqamah di sini adalah annahu tauhid, yaitu istiqamah di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qatadah, beliau adalah seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 118 Hijriah. Beliau menafsirkan istiqamah dalam ayat ini, istaqim ala amrillah. Artinya istiqamahlah kalian di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sufyan menafsirkan istaqim alal Quran. Istiqamahlah kalian berdasarkan Al-Quran. Dan Ad-Dhahak menafsirkan ayat ini, istaqim ala tablighir risalah. Istiqamahlah kalian di dalam menyampaikan risalah, menyampaikan agama Islam yang mulia. Sehingga kalau kita simpulkan, ketika Allah menyatakan falidzalika fad'u wastaqim kama umirta, oleh karena itu serulah mereka orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik ke dalam agama Islam ini, wastaqim kama umirta, dan istiqamahlah kalian di atas agama Islam ini. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas tauhid, untuk istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, istiqamah berdasarkan Al-Quran, dan istiqamah di dalam mendakwahkan agama Islam. Sehingga semua dari kita adalah dai, baik itu dai secara verbal dengan lisan maupun dai Islam dengan perbuatan kita. Bahkan seorang muslim dan muslimah hendaknya istiqamah di seluruh aspek agama Islam yang mulia. Apa kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyyil Kabir? Beliau mengambil faidah dari ayat yang mulia ini, surat Asy-Syura pada ayat yang ke-15. Kata beliau, wujubul istiqamati alal Islam. Ayat ini menunjukkan wajibnya istiqamah di atas agama Islam. Aqaidu wa ibadatun wa ahkamun qada'iyatun wa adabun wa akhlaqun. Kita diberitakan istiqamah di dalam masalah akidah, di dalam masalah peribadahan, di dalam masalah hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, wa adabun wa akhlaqun, dan istiqamah dalam adab-adab Islam, dan istiqamah di dalam akhlak-akhlak yang mulia. Jadi setelah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memeluk agama Islam yang mulia, maka bagaimana kita istiqamah sampai kematian mendatangi kita. Kita jalankan syariat Islam yang mulia ini semuanya, dan sampai kita sampai kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang istiqamah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung pahala istiqamah. Jadi idealnya seorang muslim dan muslimah dari awal dia beragama sampai akhir itu sama. Semangatnya dalam ibadah, membaca Al-Quran, sedekah, puasa, hadir di majelis-majelis keilmuan tetap sama. Maka kalau dia istiqamah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Karena istiqamah ini adalah perkara yang berat ya. Seorang berada dalam ketaatan yang sama, maka ini adalah perkara yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mengiringi istiqamah itu dengan banyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mudah seorang konsisten di atas kebaikan, terkadang dia lalai,
dan tergelincir dari jalan kebaikan tersebut. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Berusahalah kalian istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruhu, dan istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang istiqamah adalah perkara yang berat, maka ketika kita belum bisa sempurna dalam istiqamah, hendaknya kita iringi dengan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tattabi ahwa'ahum. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsunya orang-orang ahlul kitab yang merubah syariat agama mereka, yang merubah kitab suci mereka, dan hawa nafsu orang-orang musyrik. Yang menarik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini wala tattabi ahwa'ahum. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang ahlul kitab, yang mereka berselisih, yang mereka dengki kepada Islam, dan tidak mengatakan, dan Allah tidak mengatakan wala tattabi dinahum. Janganlah kalian mengikuti agama mereka, agamanya orang-orang ahlul kitab. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan alasan tentang kalimat wala tattabi ahwa'ahum dalam kitab tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, walam yakul wala tattabi dinahum. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini wala tattabi dinahum, janganlah engkau mengikuti agama mereka. Tapi Allah sebutkan wala tattabi ahwa'ahum, janganlah engkau ikuti hawa nafsunya orang-orang ahlul kitab. Kenapa tidak disebutkan jangan ikuti agamanya ahlul kitab? Lianna haqiqata dinihimul ladzi syara'allahu lahum huwa dinur rusuli kullihim. Karena hakikatnya agama aslinya ahlul kitab adalah agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua rasul. Yang tadi kita bahas di ayat yang ke-13, agama semua nabi dan rasul sama, termasuk agamanya orang-orang ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sama hakikatnya. Akan tapi walakinnahum lam yattabi'uhu. Tapi orang-orang ahlul kitab tidak mengikuti agama rasulnya. Balittaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wattakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, dan mereka menjadikan agama yang dibawa oleh para rasul itu sebagai lahwan, perkara yang sia-sia, wala iba, dan permainan belaka. Jadi agamanya tidak diikuti, hanya dianggap itu sesuatu yang sia-sia dan dianggap permainan belaka. Sehingga yang bermasalah bukan pada agamanya, bukan pada agamanya ahlul kitab, tapi yang bermasalah adalah para pengikutnya yang tidak taat kepada agama yang dibawa oleh rasul mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku diperintahkan agar berlaku adil kepada kalian. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah itu Rabb kami dan Rabb kalian, wahai orang-orang ahlul kitab. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, artinya kami akan mendapatkan balasan dari amalan kami, dan bagi kalian adalah amalan kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Kita tidak perlu berdebat tentang kebenaran antara kami dengan kalian, karena sudah jelas standar kebenaran adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah akan mengumpulkan kita pada hari kiamat, dan kepadanya kita akan kembali untuk mendapatkan balasan sesuai dengan amalan kita yang telah kita amalkan ketika di dunia. Jadi ayat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah memerintahkan kita untuk mendakwahkan manusia ke dalam agama Islam, dan kita mengajak mereka istiqamah di dalam agama Islam yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-16,
walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dakhisatun inda rabbihim. Orang-orang yang membantah, yang mendebat agama Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang batil, dengan syubhat-syubhat yang saling bertentangan, maka setelah datang kepada mereka agama Islam ini diterima oleh manusia, min ba'di mastujiba lahu, setelah agama Islam ini diterima oleh manusia, banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. La hujjatuhum lahu mastujiba lahu hujjatuhum dahisatun inda rabbihim. Mereka ini tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil, tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihim ghadabun wa lahum adzabun syadid. Mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi mereka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, alasan-alasan mereka akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan laknat ketika mendapatkan murka ketika di dunia, dan mendapatkan siksaan yang pedih ketika hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab Al-Qur'an yang berisi kebenaran dan juga mizan, yaitu neraca keadilan, agar ditegakkan keadilan di muka bumi ini. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Dan tahukah engkau, bisa jadi hari kiamat itu adalah sesuatu yang dekat. Artinya ini merupakan anjuran agar kita beramal menyambut datangnya hari kiamat. Hari kiamat sudah Allah tetapkan dan tidak ada yang mengetahuinya, sampai pun Rasulullah SAW dan malaikat Jibril pun tidak mengetahuinya. Tapi hari kiamat pasti akan terjadi, dan bisa jadi kiamat itu sudah sangat dekat, sehingga hendaknya manusia berbekal untuk menyambut datangnya hari kiamat. Karena ketika seorang diberitahu bahwa sesuatu pasti akan terjadi dan tidak tahu kapan terjadinya, maka hendaknya dia bersiap siaga kalau sewaktu-waktu kiamat terjadi. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Orang-orang yang tidak beriman, mereka minta istijal, minta disegerakan kedatangan hari kiamat, karena mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, musyfiquna minha, mereka takut dengan datangnya hari kiamat. Wa ya'lamuna annahal haqq, dan mereka yakin bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi. Orang-orang yang beriman, mereka paham dengan hari kiamat. Mereka tahu apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Akan ditegakkannya hisab, akan dilakukan hisab di padang mahsyar, sampai akhirnya manusia diputuskan apakah masuk ke dalam surga ataukah dia terperosok ke dalam neraka. Pemahaman yang seperti ini, keyakinan yang semacam ini menjadikan orang-orang yang beriman musyfiqun. Mereka takut terhadap datangnya hari kiamat. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka yastajil, mereka minta disegerakan, karena mereka tidak paham bahwa kiamat itu kondisinya sangat berat sekali. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang meragukan tentang datangnya hari kiamat, yang membantah tentang datangnya hari kiamat, lafi dhalalin ba'id. Mereka berada di dalam kesesatan yang sangat jauh dari kebenaran. Sangat banyak sekali tanda-tanda hari kiamat, tetapi ketika ada manusia yang tidak beriman dengan datangnya hari kiamat, maka dia adalah orang yang tersesat, sehingga dia tidak melakukan amalan, dia tidak meninggalkan berbagai dosa dan kemaksiatan, dan ketika kiamat terjadi maka mereka akan mendapatkan kondisi yang sangat berat dan menyengsarakan. Ayat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah mengingatkan kita agar kita
bergegas untuk menyambut datangnya hari kiamat. Sebagai bekal untuk menyambut datangnya hari kiamat adalah dengan melakukan berbagai amal saleh. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat terjadi? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, wa ma a'datta lis-sa'ah? Apa yang telah engkau siapkan untuk kedatangan hari kiamat? Kiamat kapan terjadi itu pertanyaan yang tidak terlalu penting, dan tidak ada orang yang tahu. Tapi yang paling penting adalah apa yang sudah engkau siapkan kalau sewaktu-waktu terjadi kiamat. Maka kata orang ini, qala hubbullahi wa rasulihi. Yang aku siapkan adalah kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa innaka ma'aman ahbabta. Engkau pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang membawakan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik adalah seorang yang sejak 10 tahun menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan menemani Nabi selama 10 tahun pula. Nabi berada di Madinah selama 10 tahun, dan sejak awal sampai beliau meninggal itu Anas bin Malik senantiasa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, qala Anas, fama farihna ba'dal islami farhan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'aman ahbabta. Tidak ada kebahagiaan bagi kami setelah kebahagiaan mengenal agama Islam yang lebih membahagiakan bagi kami selain dari sabda Nabi ini, fa innaka ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Qala Anas, maka Anas kembali mengatakan, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umara fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Aku mencintai Rasulnya. Aku mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Kenapa aku mencintai orang-orang seperti ini? Fa arju an akuna ma'ahum. Karena aku berharap bisa berada di surga bersama dengan mereka. Wa illam a'mal bi a'malihim. Meskipun amalan kami tidak setingkat dengan amalannya Abu Bakar, amalan kami tidak sebanyak amalannya Umar, dan kami tidak setingkat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan adalah sesuatu yang penting. Meskipun cinta adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak tampak, tapi kecintaan ketika diletakkan dalam posisi yang tepat, maka dia bisa mengangkat derajat seorang hamba bersama dengan Rasul, bahkan bersama dengan para orang-orang salih yang lainnya. Sehingga di dalam masalah kesyirikan, di antara cabang syirkul akbar, syirik yang besar adalah syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Ketika seorang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, yang ada unsur ketundukannya, penghambaannya, dan kecintaan itu sederajat dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka terjatuhlah dia dalam syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Jadi kembali lagi bahwa ayat di surat 18 ini, di ayat yang ke-18 ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman hendaknya mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya hari kiamat, dan salah satunya adalah dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-19, Allahu latifum bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha lembut kepada para hambanya. Para hamba yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah seluruh hamba, baik hamba yang melakukan ketaatan
maupun hamba yang melakukan kedurhakaan. Allah secara umum latif, lembut kepada seluruh hambanya. Yarzuqu man yasha. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berlaku lembut kepada orang-orang yang melakukan kedurhakaan, tidak berlaku lembut kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, niscaya orang-orang yang melakukan dosa, kedurhakaan dan kesyirikan tidak akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di muka bumi ini, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan kekufuran terkadang lebih banyak hartanya daripada orang-orang yang beriman. Itu di antara bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Meskipun mereka melakukan kedurhakaan, melakukan kesyirikan, Allah masih berbuat baik untuk mereka. Seandainya tidak karena kebaikan Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menurunkan hujan kepada mereka, pelaku kesyirikan. Allah tidak akan pernah menumbuhkan tanam-tanaman mereka. Allah tidak akan berikan makan dan minum untuk mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan mereka karena dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. Akan tapi Allahu latifum bi ibadi. Allah latif, Allah lembut kepada para hambanya. Apa bedanya kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para pelaku dosa dengan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan ketaatan kepadanya? Kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pelaku dosa adalah latif, kelembutan secara umum, mencakup seluruh makhluk. Mereka tetap diberikan hujan, diberikan rizki, diberikan harta secara umum. Dan itu berlaku di dunia. Dan di antara bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segera membinasakan mereka karena dosa dan kemaksiatan mereka, sehingga mereka ada kesempatan untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di antara bentuk kelembutan Allah kepada orang-orang yang melakukan ketaatan, selain mereka mendapatkan kelembutan Allah ketika di dunia, maka mereka juga akan mendapatkan kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di akhirat. Mereka akan dihisab dengan hisab yang tersembunyi. Mereka akan dimudahkan untuk melangkah melewati sirat dan berbagai kemudahan-kemudahan yang lainnya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi mereka. Wa huwal qawiyyul aziz. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa, maha kuat, lagi maha perkasa. Allah maha kuat, lagi maha perkasa di dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbuat baik kepada seluruh makhluk, niscaya mereka tidak akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki sengaja dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang dilapangkan dan ada yang disempitkan. Yarzuqu man yasha. Allah berikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya ada orang-orang yang dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mudah mendapatkan rizki. Dan ada orang-orang yang disempitkan, dan semuanya berjalan di atas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah kenapa seorang disempitkan rizkinya, di antara hikmahnya adalah agar dia tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya, rizki disempitkan agar mereka tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya rizki untuk mereka. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20, ini yang terakhir di kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, niscaya kami akan menambah keuntungan tersebut baginya. Artinya, dia melakukan amalan untuk mendapatkan keuntungan, kebahagiaan di akhirat. Nazid lahu fi harthi. Niscaya kami akan tambahkan keuntungan tersebut baginya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya. Dia melakukan satu amalan ibadah, maka dilipat gandakan 10, dilipat gandakan 100, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Kalau ada orang yang melakukan amalan, kemudian niatnya adalah untuk akhirat, ibadah, maka nazid lahu fi harthi. Allah akan tambah baginya keuntungan di akhirat dengan dilipat gandakan pahalanya.
Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang beramal karena menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka kami akan memberikan minha darinya. Artinya Allah akan berikan sebagian dari keuntungan dunia. Jadi perhatikan ayatnya, Allah tidak menyatakan begini ya, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tiha, bukan, tapi nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka kami berikan sebagian dari keuntungan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, surat Asy-Syura pada ayat yang ke-20 mengingatkan kita tentang pentingnya melakukan amalan ibadah dengan mengikhlaskan niat untuk bekal di kehidupan akhirat. Dahulu Nabi SAW ketika membacakan ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah sabda yang sangat indah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata beliau, barang siapa yang beramal karena menginginkan akhirat, nazid lahu fi harthi, niscaya kami akan tambahkan pahala kebaikan untuknya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, barang siapa yang beramal karena mengharapkan keuntungan dunia, kami berikan sebagian dari dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan mereka tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ibnu Adam tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Wahai anak Adam, luangkan waktu kalian dalam menyembahku, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, wa asudda faqraka, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalau engkau tidak melakukan itu, mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqraka, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan dan aku tidak menutupi kefakiranmu. Ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kewajiban kita di dalam memperbaiki niat, yaitu kita hendaknya melakukan satu amalan dengan niat yang lurus, yang benar, karena ingin mendapatkan balasan di akhirat. Karena niat itu menjadi tolok ukur diterima atau tidaknya satu amalan. Bahkan niat juga mempengaruhi besar kecilnya satu amalan. Sebagaimana perkataan dari Ibnul Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimu niyyah wa rubba amalin kabirin tusahhiru niyyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya kecil, tusahhiru niyyah, tu'azzimu niyyah, maka dia dibesarkan dengan niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusahhiru niyyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya besar tapi menjadi kecil gara-gara niatnya. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan sesuai dengan niatan mereka. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu ala niyatihim. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat sesuai dengan niatan mereka ketika di dunia. Maka para ulama-ulama kita membuat rincian tentang niat ketika seorang itu melakukan ibadah. Ketika seorang melakukan ibadah, niatnya dirinci menjadi 5 bagian. Yang pertama, apabila seorang melakukan ibadah dengan niat murni ingin mendapatkan duniawi, niatnya ingin dunia, jadi dia sedekah ingin disanjung manusia, dia melakukan amalan ingin mendapatkan pujian, niatnya duniawi murni,
maka ibadah yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia terjatuh pada syirkun niyah, syirik tujuan. Apa itu syirkun niyah? Yaitu ketika seorang melakukan amalan ibadah, amalan akhirat, tapi niatnya dunia, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tergelincir dalam syirkun niyah, syirik tujuan. Dan syirkun niyah bagian dari syirkul akbar, syirik yang besar. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya diniatkan karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardham minad dunya, tetapi niatnya belajar agama karena ingin mendapatkan dunia, yang mendapatkan keuntungan dunia. Apa kata Nabi? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan aroma bau surga pada hari kiamat. Dia belajar agama tapi tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena niatnya salah. Dia ibadah tapi diniatkan untuk dunia. Ibadahnya tidak diterima dan jatuh di syirkun niyah. Ini yang pertama. Kemudian rincian yang kedua, apabila seorang melakukan ibadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan ada sedikit tujuan duniawi yang ingin didapatkannya, maka ibadahnya sah tetapi mengurangi pahala keikhlasan. Jadi dia melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu ada keuntungan dunia yang dia akan dapatkan, tapi itu kecil, artinya tetap nilai ta'alanya itu lebih besar. Maka ibadahnya sah, tetapi tadi keuntungan dunia itu menjadikan dia terkurangi keikhlasannya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kullu amali bani Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan, al hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Ada amalan yang dilipat gandakan menjadi 10 dan ada yang sampai 700 kali lipat. Kenapa berbeda pelipat gandaannya? Karena keikhlasannya berbeda. Dan salah satu yang mengurangi keikhlasan karena dia ingin mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit muncul ketika dia melakukan ibadah. Rincian yang ketiga, apabila seorang melakukan ibadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, namun ada tujuan duniawi yang ingin didapatkan dan itu yang lebih dominan, ingin dunia itu, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Di antara contohnya adalah hadis tentang hijrah, tentang niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan tergantung pada niatnya. Seorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan sebuah contoh, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu ila dunya yusibuha, karena dia ingin dapat dunia, pindah dari Mekah ke Madinah supaya di Madinah bisa dagang, bisa jualan, ada tujuan dunia. Au ila imra'atin yankihuha, atau dia pindah dari Mekah ke Madinah karena ingin menikahi wanita Madinah. Maka kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya dia sesuai dengan tujuannya. Kita tahu secara umum orang pindah dari Mekah ke Madinah dalam konteks dulu zaman Nabi SAW karena ingin menyelamatkan agamanya. Ada niatan karena Allah, tapi juga ketika mereka ke sana ada banyak tendensi lain. Ada yang sebagiannya karena di Mekah dagangnya sulit, kerjanya sulit. Siapa tahu di Madinah dapat pertolongan dari orang-orang Madinah. Dan siapa tahu di Madinah dapat jodoh di sana. Maka barang siapa yang niatnya ini karena Allah, ibadahnya karena Allah, dan ada niat dunia tapi dominan, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian rincian yang keempat, kalau tadi ibadah dikaitkan dengan keuntungan dunia, maka sekarang ibadah
dikaitkan dengan fadilah sebuah amalan. Jadi kalau keuntungan dunia itu misalnya seorang puasa sekalian, mohon maaf, misalnya mengurangi berat badan. Itu kan keuntungan dunia murni. Jadi kalau dia niatnya itu murni karena ingin diet, maka puasanya tidak dapat pahala. Bahkan dia tergelincir di syirkun niyah, salah niatnya. Ini dia masuk dalam syirik besar. Kalau dia niatnya puasa karena Allah, sekaligus dia ingin mengurangi berat badannya, tapi kecil niatan itu, maka dia puasanya berpahala. Puasanya sah, tapi karena ada niat tadi, maka pahalanya berkurang. Yang berikutnya, kalau ada seorang yang niat puasa, contohnya, sekaligus niat untuk mengurangi berat badan, dan ini yang dominan, mengurangi berat badan ini yang dominan. Taunya dari mana? Seandainya dia tidak, berat badannya berlebih, dia nggak akan puasa. Jadi dia memang niatnya asli itu ingin mengurangi berat badan, ini yang dominan. Maka dia tidak mendapatkan pahala puasa. Itu ringkas dari pembahasan 3 rincian. Kemudian tambah 2 lagi. Bagaimana ketika ibadah dikaitkan dengan fadilah amalan? Kita tahu ya, beberapa amalan itu ada fadilahnya. Seorang yang sholat 2-4 rakaat, di antara fadilahnya dia akan dicukupi di akhir siangnya. Seorang yang menyambung silaturahmi, maka dipanjangkan usianya dan dimudahkan rezekinya. Ada banyak amalan-amalan yang itu fadilahnya dunia, fadilahnya. Kalau fadilahnya akhirat nggak dibahas ya. Misalnya seorang puasa diampun dosanya, itu kan akhirat. Seorang yang bangun masjid dibangunkan istana di surga, itu kan akhirat. Ada amalan-amalan yang fadilahnya fadilah dunia. Nah, bagaimana ketika seorang muslim dan muslimah melakukan ibadah dan ada fadilah dunia ini? Ada dalil yang fadilahnya di dunia. Dirinci dalam 2 keadaan. Yang pertama, apabila seorang melakukan ibadah dengan murni ingin mendapatkan fadilah duniawi dari satu ibadah tanpa menghadirkan niat mendapatkan pahala dari Allah, tanpa menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, murni ingin mendapatkan fadilah amalan itu, dan itu dunia, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Bahkan dia terjatuh dalam syirkun niyah. Hati-hati. Jadi sholat duha niatnya murni ingin dagangannya laris. Sholat duha 4 rakaat murni supaya gajinya naik. Murni seperti itu, syirkun niyah. Kata Nabi SAW, man amila minhum amalal akhirah. Barang siapa yang mengamalkan amalan akhirat, lidunya, tujuannya untuk dunia, lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ini yang pertama. Kalau ada amalan niatannya murni ingin mendapatkan fadilah dari amalan itu saja. Kemudian yang terakhir, yang kelima, apabila seorang melakukan ibadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang lebih dominan, dan ingin mendapatkan fadilah duniawi dari satu amalan, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena tujuan disebutkannya fadilah amalan untuk motivasi seorang. Contohnya misalnya seorang mau nyambung silaturahmi, dikunjungi orang tuanya, dikunjungi saudaranya, nyambung silaturahmi, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang perintahkan dia. Tetapi di sisi lain, dia juga ingin dilancarkan rizkinya, dia juga ingin dipanjangkan usianya. Maka niat seperti ini boleh kalau ada niat karena Allah dan niat mendapatkan fadilah amal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Jadi hati-hati kalau salah niat, meskipun tampaknya ibadah, bisa tergelincir dalam syirkun niyah. Seorang baca Quran niatnya ingin dapat upah. Seorang melakukan amalan kebaikan ingin mendapatkan kedudukan dan semisalnya. Maka itu justru menjadikan dia tergelincir dalam syirkun niyah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-20 ini, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi.
Barang siapa yang beramal karena ingin mendapatkan akhirat, Allah akan tambah keuntungan akhirat baginya. Wa man kana yuridu hartad dunya, barang siapa yang ingin dunia, niatannya dunia, nu'tihi minha, Allah hanya berikan sebagiannya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak mendapatkan keuntungan di akhirat sedikit pun. Jadi ini mengingatkan kepada kita untuk meluruskan niat kita bahwa kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan usahakan bersih dari berbagai tendensi meskipun amalan itu ada fadilahnya. Kalau mau menggabungkan maka lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala dan ada niatan untuk mendapatkan fadilah. Ini yang boleh. Tapi kalau pure karena ingin mendapatkan fadilah, dia justru tidak mendapatkan pahala, bahkan tergelincir dalam syirkun niyah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.